Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini penginjil Matius hendak mengajak kita untuk merenungkan kembali panggilan kita sebagai seorang Kristiani pengikut Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma." Menarik di sini untuk kita renungkan adalah apa yang telah kita terima dengan cuma-cuma. Yang kita terima tidak lain adalah panggilan sebagai seorang murid, seorang pengikut Kristus yang dimeteraikan lewat sakramen baptis dan diteguhkan lewat sakramen krisma. Panggilan ini kita terima bukan atas jasa baik kita, bukan sebagai imbalan atas apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Singkatnya, panggilan ini sebenarnya adalah sebuah anugerah, pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Entah kita kaya ataupun miskin, entah kita pandai atau tidak begitu pandai, entah kita tampan atau tidak, cantik atau tidak, entah kita sehat atau sakit, entah kita memiliki banyak bakat atau tidak, semuanya itu tidak menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk memberikan anugerah panggilannya. Karena kita telah menerima dengan cuma-cuma, maka Tuhan pun meminta kita untuk memberikannya dengan cuma-cuma pula. Apa maksudnya? Kita diminta untuk membagikan anugerah panggilan itu dengan berbagai ragam cara yang bisa kita lakukan. Sebagai misal, mengunjungi dan menghibur mereka yang sakit, meneguhkan mereka yang ragu atau mengalami krisis iman, melayani sesama, memberikan pertolongan kepada sesama yang membutuhkan, menjadi petugas liturgi, memimpin doa dan ibadat di lingkungan, berlatih kor, dan masih banyak lagi. Lalu apa artinya cuma-cuma? Artinya kita tidak mengharapkan imbalan apapun atas apa yang kita lakukan ini. Imbalan ini mungkin bukan uang atau barang yang mewah atau kelihatan. Imbalan yang sering tidak kita sadari adalah pujian, sanjungan, dan perhatian dari orang lain. Memang ini adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi, tetapi apakah ini
mempengaruhi pelayanan kita. Ada orang yang mendadak menjadi malas karena merasa tidak pernah mendapat pujian atas apa yang ia perbuat, tidak mendapat apresiasi dari orang lain atas apa yang ia lakukan. Hal-hal kecil ini tanpa kita sadari sebenarnya sedikit banyak telah menguasai diri kita. Kita bersemangat melakukan sesuatu karena kita mendapatkan pujian dan apresiasi. Bagaimana seandainya tidak? Mari kita belajar hidup sebagai seorang murid, seorang Kristiani pengikut Kristus yang telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu memberi pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini juga Injil mengajak kita untuk merenungkan kriteria aman dan nyaman dalam model keberimanan kita. Aman dan nyaman merupakan dua kriteria yang sering kita pakai dalam memilih banyak hal, mulai dari tempat tinggal, relasi dengan orang lain, kedudukan dalam lingkungan kerja, hingga urusan politik. Misalnya, kita merasa aman nyaman ketika berada di antara orang-orang yang kita kenal. Sebenarnya, tolak ukur paling dasaria untuk aman nyaman ialah kepentingan dan kehendak pribadi kita. Namun, aman nyaman bukanlah pilihan yang ditawarkan oleh Yesus. Dia meminta para rasul meninggalkan zona aman nyaman mereka demi pewartaan kerajaan surga. Tidak ada kepastian tentang di mana mereka akan tinggal, apa yang mereka akan makan, situasi yang mereka akan hadapi. Pada dasarnya, Yesus meminta mereka untuk mengikuti kepentingan dan kehendak Allah. Yesus Kristus sendiri meninggalkan zona aman nyamannya demi menyelamatkan kita melalui peristiwa salib. Barnabas, Paulus, dan rasul-rasul yang lain pun meninggalkan zona aman nyaman mereka untuk mewartakan Kristus. Bukankah Kristus adalah jaminan yang paling pasti untuk hidup kita? Bagaimana kita bisa mewartakan Kristus bila kita sibuk mencari dan mempertahankan zona aman nyaman kita masing-masing? Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Pesta Santo Barnabas Rasul. Meskipun bukan salah seorang dari ke-12 Rasul Kristus, Barnabas disebut juga sebagai Rasul oleh Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul. Hal ini dikarenakan sama seperti Rasul Paulus, Barnabas menerima suatu tugas perutusan khusus dari Tuhan. Barnabas adalah seorang Yahudi kelahiran Siprus. Namanya adalah Yusuf, tetapi para rasul memberinya nama Barnabas yang artinya anak penghiburan. Segera sesudah menjadi seorang Kristen, Santo Barnabas menjual segala harta miliknya dan memberikan uangnya kepada para rasul. Ia seorang yang lembut serta baik hati. Ia penuh semangat dalam membagikan iman dan cintanya kepada Yesus. Barnabas diutus ke kota Antiokhia untuk mewartakan Injil. Antiokhia adalah kota terbesar ketiga dalam kerajaan Romawi. Di Antiokhia para pengikut Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan. Ia berpikir tentang Paulus dari Tarsus. Ia yakin bahwa pertobatan Paulus tulus adanya. Barnabaslah yang meyakinkan Santo Petrus dan komunitas Kristen. Ia meminta Paulus bergabung dan berkarya bersamanya. Barnabas seorang yang rendah hati. Ia tidak khawatir berbagi tugas dan tanggung jawab dengan orang lain. Ia tahu bahwa Paulus juga memperoleh karunia luar biasa untuk dibagikan,
dan ia ingin agar Paulus memperoleh kesempatan untuk itu. Beberapa waktu kemudian, Roh Kudus memilih Paulus dan Barnabas untuk suatu tugas khusus. Tak lama sesudahnya, kedua rasul itu pun pergi melaksanakan suatu tugas perutusan yang berani. Mereka menanggung banyak penderitaan dan bahkan harus mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun demikian, pewartaan mereka berhasil memenangkan banyak jiwa bagi Yesus dan gerejanya. Santo Barnabas pergi dalam suatu tugas perutusan lain bersama Yohanes Markus sepupunya. Mereka berdua pergi ke Siprus, daerah asal Barnabas. Begitu banyak orang menjadi percaya melalui pewartaannya, hingga Barnabas dijuluki Rasul dari Siprus. Menurut tradisi, orang kudus yang hebat ini dirajam sampai mati pada tahun 61. Marilah berdoa. Allah Bapa keselamatan umat manusia, Engkau telah memilih Santo Barnabas yang teguh dalam iman dan penuh Roh Kudus untuk Kau khususkan mempertobatkan para bangsa. Semoga Injil Kristus yang diwartakannya kini dengan giat kami sebarluaskan pula dengan perkataan dan perbuatan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.